Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal berkaitan dengan manajemen pemerintah pusat maupun daerah. Ini adalah bagian kedua. Oke. Yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah, maka jawabannya C. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dan dari beberapa sumber. Untuk penjelasan masing-masing bisa teman-teman baca sendiri ya. Soal berikutnya, yang dimaksud dengan dana otonomi khusus adalah, maka jawabannya D. Dana yang diberikan khusus kepada daerah tertentu saja. Ada dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat, dana otonomi khusus Aceh, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Soal berikutnya. Berikut merupakan pernyataan yang tepat terkait DAO. Maka jawabannya tidak ada jawaban yang benar. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAO ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Jumlah alokasi DAO untuk suatu daerah didasarkan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar dari masing-masing daerah. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Alokasi dasar berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang diukur berdasarkan secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD, yaitu pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil. Rumus DAO sama dengan celah fiskal tambah alokasi dasar. Celah fiskal tadi adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Jadi DAO, kebutuhan fiskal dikurang kapasitas fiskal tambah jumlah gaji PNS daerah. DAO, kebutuhan fiskal dikurang buka kurung PAD tambah dana bagi hasil tutup kurung tambah jumlah gaji PNS daerah. Soal berikutnya. Dana penyesuaian ditujukan untuk mendukung program kebijakan tertentu. Pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah meliputi sebagai berikut kecuali, maka jawabannya D. Dana insentif desa. Dana penyesuaian kegiatannya sudah menjadi urusan daerah yang meliputi tunjangan profesi guru PNS daerah, dana tambahan penghasilan guru PNS daerah, dana insentif daerah, dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi, bantuan operasional sekolah. Soal berikutnya. Dalam penugasan umum terdapat dua pejabat atau subjek pengurusan yang disebut otorisator dan ordonator. Berikut merupakan pernyataan yang tepat terkait otorisator dan ordonator. Jawabannya D. Otorisator
Otorisator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan atau pengeluaran negara. Sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian atau lembaga. Dalam pengurusan umum terdapat dua pejabat atau subjek pengurusan yang disebut otorisator dan ordonator. Otorisator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan atau pengeluaran negara. Tindakan-tindakan otorisator yang bisa berakibat penerimaan dan atau pengeluaran tersebut disebut otorisasi. Ordonator adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara atau lembaga sehubungan dengan tindakan otorisator, serta memerintahkan pembayaran dan atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Secara garis besar, ordonator bertugas untuk menguji, meneliti, dan mengawasi penerimaan-penerimaan serta pengeluaran-pengeluaran negara, termasuk tagihan-tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemerintah. Apakah benar-benar telah sesuai dengan otorisasi yang dikeluarkan oleh otorisator dan belum kadaluarsa. Apabila tagihan-tagihan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka ordonator menerbitkan surat perintah membayar dan atau surat penagihan. Soal berikutnya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1, kewenangan pengurusan khusus atau pengurusan kebendaharaan (Komtabel) dipegang oleh Menteri Keuangan. Sebagaimana disebutkan, Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara. Tugas kebendaharaan yang dilaksanakan BUN meliputi sebagai berikut, kecuali, maka jawabannya C. Mengesahkan rancangan peraturan pemerintah terkait standar akuntansi pemerintah. Soal berikutnya. Berikut adalah pernyataan yang tepat terkait kuasa BUN, kecuali maka jawabannya tidak ada jawaban yang sesuai. Soal berikutnya. Bendahara pada Satker atau bendahara penerimaan dan pengeluaran diangkat oleh menteri atau pimpinan lembaga. Bendahara penerimaan bertugas melakukan penerimaan atas pendapatan negara dan selanjutnya menyetorkan ke kas negara. Sedangkan bendahara pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atas tagihan kepada negara, baik secara langsung maupun melalui uang persediaan dengan dana yang diperoleh melalui dita atau dokumen lain yang dipersyaratkan. Beberapa ketentuan berkaitan dengan bendahara adalah sebagai berikut, kecuali, maka jawabannya A. Bendahara adalah pejabat struktural. Jadi sebenarnya itu bendahara adalah pejabat fungsional. Siklus APBN. Ada penetapan APBN, pelaksanaan APBN, perencanaan dan penganggaran APBN, pertanggungjawaban, pemeriksaan. Urutan siklus APBN yang tepat adalah, maka jawabannya C. Perencanaan dan penganggaran APBN, penetapan APBN, pelaksanaan APBN, pemeriksaan, kemudian pertanggungjawaban. Soal berikutnya. Dari 5 tahapan dalam siklus APBN, pemerintah menjalankan 3 tahapan, yaitu, maka jawabannya A.
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Soal berikutnya. Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia disebut, jawabannya C. Perencanaan. Soal berikutnya. Undang-undang yang memuat tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu, jawabannya B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Soal berikutnya. SPPN diselenggarakan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut, kecuali jawabannya E. Menjamin adanya koordinasi di antara pelaku pembangunan hanya di tingkat pusat. Jadi itu tidak hanya di tingkat pusat ya. Soal berikutnya, yang dimaksud dengan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah, jawabannya E. Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dalam bernegara. Soal berikutnya. Penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebut A. RPJP Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Soal berikutnya. RPJP Nasional tahun 2005 sampai 2025 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor C. 17 Tahun 2007. Jadi RPJP itu 20 tahun ya teman-teman. Kalau RPJMD itu 5 tahun. RPD-nya 1 tahun. Soal berikutnya. Visi Pembangunan Nasional tahun 2005 sampai 2025 adalah E. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Soal berikutnya. Penjabaran visi, misi, dan program kepala negara terpilih yang wajib disusun dalam waktu 3 bulan setelah dilantik, yang berisi prioritas pembangunan rancangan kerangka ekonomi makro, termasuk kebijakan fiskal, program kementerian lembaga, lintas kementerian lembaga, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif disebut B. RPJM Nasional. Soal berikutnya. Berikut adalah tahapan RPJM. Bisa dibaca ya teman-teman. Urutan tahapan penyusunan RPJMN yang tepat adalah C. Penyiapan rancangan awal RPJM Nasional, penyiapan rencana-rencana strategis kementerian lembaga, penyusunan rancangan RPJM Nasional, penyelenggaraan musrenbang. Musrenbang itu adalah musyawarah rencana pembangunan. Kemudian penyusunan rancangan akhir RPJM Nasional, penetapan peraturan presiden tentang RPJM Nasional. Soal berikutnya.
Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN disebut D. RKP, Rencana Kerja Pemerintah. Soal berikutnya. Tahapan penyusunan RKP yang tepat adalah sebagai berikut. Jawabannya D. Penyiapan rancangan awal RKP, penyiapan rancangan Renja KL, Bappenas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja Kementerian Lembaga, Musrenbang, penyusunan rancangan akhir rencana kerja berdasarkan hasil Musrenbang, penetapan RKP dalam bentuk peraturan presiden. Soal berikutnya. Sebagai lembaga pembantu, kepala negara atau presiden, kementerian atau lembaga menyusun rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian lembaga serta berpedoman kepada RPJMN dan bersifat indikatif disebut C. Renstra kementerian atau lembaga. Soal berikutnya. Implementasi rencana pembangunan tahunan kementerian lembaga dalam bentuk dokumen perencanaan kementerian lembaga untuk periode 1 tahun disebut Renja Kementerian Lembaga. Soal berikutnya. Pengertian penganggaran negara adalah, jawabannya E. Proses penentuan rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja, gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan, alat pengendalian, instrumen politik, dan disusun dalam periode tertentu. Soal berikutnya. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip penganggaran tersebut memenuhi prinsip B. Disiplin anggaran. Soal berikutnya. APBN terdiri dari, maka jawabannya E. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Soal berikutnya. Fungsi otorisasi APBN yaitu C. APBN merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Soal berikutnya. Penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian lembaga untuk menghasilkan dokumen rencana kerja. Dengan tidak ada lagi dikotomi antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Penyusunan anggaran tersebut menggunakan pendekatan, atau jawabannya A. Penganggaran terpadu. Soal berikutnya. Penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian lembaga untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dengan tidak ada lagi dikotomi antara anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Penyusunan anggaran tersebut menggunakan pendekatan penganggaran terpadu. Soal berikutnya. Yang termasuk pembiayaan luar negeri adalah kecuali, jawabannya C. Pembayaran bunga pinjaman luar negeri. Soal berikutnya. Pada mekanisme penyusunan anggaran yang melakukan penelaahan dan menyatukan usulan anggaran ke dalam rancangan APBN,
untuk disampaikan kepada DPR adalah A. Menteri Keuangan. Soal berikutnya. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari jawabannya A. Pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, pertahanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Soal berikutnya. Siklus anggaran yang tepat adalah sebagai berikut. Jawabannya A. Perencanaan dan penganggaran, penetapan APBN, pelaksanaan APBN, pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab APBN, dan pertanggungjawaban APBN. Soal berikutnya. Proses pengaturan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan lingkungan yang ada merupakan proses. Jawabannya D. Pelaksanaan. Soal berikutnya. Perangkat dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut paham pembagian kekuasaan merupakan pengertian dari A. Pengorganisasian. Berdasarkan Undang-Undang 1945, berikut merupakan bagian struktur kelembagaan negara kecuali E. APB. APB itu aparat pengawas intern pemerintah. Soal berikutnya, lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang terdiri atas DPR, MPR, dan DPD adalah lembaga legislatif. A. Soal berikutnya. Bisa dibaca teman-teman soalnya. Yang bukan merupakan pernyataan terkait MPR setelah amandemen adalah jawabannya yang bukan ya. D. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang DPR adalah, maka jawabannya C. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Soal berikutnya. Berikut merupakan pernyataan yang tepat terkait DPD. Maka jawabannya B. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Soal berikutnya. Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut mencakup bidang-bidang sebagai berikut, kecuali D. Kependudukan dan catatan sipil. Soal berikutnya. Berikut merupakan pernyataan yang benar terkait lembaga yudikatif. Yaitu E. Lembaga yudikatif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman dan bebas dari campur tangan siapapun. Soal berikutnya. Bisa teman-teman baca ya. Pernyataan yang benar terkait lembaga inspektif atau BPK adalah maka jawabannya
Semua jawaban benar. Soal berikutnya. Pemerintah pusat biasanya disebut pemerintah adalah perangkat NKRI yang terdiri atas presiden dan para pembantu presiden, wakil presiden dan para menteri. Organisasi pemerintahan terdiri dari berikut kecuali NGO. Soal berikutnya. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, dan melaksanakan tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden merupakan tugas yang dimiliki oleh jawabannya D. Wakil presiden. Soal berikutnya. Badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior atau level tinggi biasanya mewakili cabang eksekutif. Dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri, merupakan pengertian dari jawabannya C. Kabinet. Soal berikutnya. Berikut adalah contoh lembaga pemerintah non-kementerian, kecuali jawabannya B. Komisi Nasional HAM. Soal berikutnya. Lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu merupakan pengertian dari jawabannya E. Badan ekstrastruktural. Soal berikutnya. Gambar di atas merupakan struktur organisasi pengelolaan keuangan pada kementerian lembaga atau pengguna anggaran PA yang ideal menurut E. Tidak ada jawaban yang benar. Soal berikutnya. Anggaran secara teknis dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait di mana menteri atau pimpinan lembaga ditetapkan sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran berwenang menetapkan para pejabat di lingkungannya yang ditunjuk sebagai berikut. Jawabannya E. Semua jawaban benar. Jadi, menteri atau pimpinan lembaga selaku PA berwenang menetapkan para pejabat di lingkungannya yang ditunjuk sebagai berikut. KPA atau KPB, kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Oke, demikianlah teman-teman tayangan video kali ini, dan saksikan untuk video selanjutnya. Semangat belajar dan semoga teman-teman semua lulus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.